Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'mah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan saya sahabat permata menyapa Mauludin Akbar dalam program Saprahan. Sahabat permata berbagi kisah dan teladan. Alhamdulillah puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih dapat bersama-sama menjalankan segala aktivitas dan amaliyah-amaliyah Ramadan kita. Semoga menjadi wasilah hadirnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan umat dan alam. Semoga syafaat beliau senantiasa tercurah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Saprahan hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema emang gue pikirin atau biasa yang kita kenal dengan EGP. Kisah ini merupakan sebuah pembelajaran bagi kita semua tentang kepedulian kita terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Karena seringkali kita melihat ada di antara kita yang tidak peduli atau seringkali mengatakan mandul, mana duli. Oleh karena itu pada kesempatan hari ini sama-sama kita akan membahas sebuah kisah terkait dengan emang gua pikirin. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikisahkan bahwa ada seekor tikus yang mengintip di balik-balik celah tembok sebuah rumah yang sedang mengamati sang petani dan istrinya yang saat itu membuka sebuah bungkusan. Dalam hati si tikus, wah, ada mainan nih pikirnya. Tapi ternyata dia sangat terkejut yang di bungkusan itu berisi perangkap tikus. Lalu dia pun lari kembali ke ladang pertanian itu dan tikus itu menjerit, memberi peringatan kepada hewan-hewan yang ada di sekitarnya. Awas, ada perangkap tikus. Ada perangkap tikus di dalam rumah. Hati-hati, ada perangkap tikus di dalam rumah, kata sang tikus. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lantas di sampingnya sang ayam yang mendengar teriakan tikus tersebut dengan tenang berkokok dan sambil tetap menggaruki tanah. Angkat kepalanya dan berkata, "Sorry aku ya si tikus. Aku tahu memang ini masalah besar bagi engkau. Tapi buat aku secara pribadi tidak ada masalah. Jadi jangan engkau membuat aku sakit kepala dengan teriakan-teriakanmu itu. Emang gue pikirin." Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tikus pun kembali berbalik dan pergi menuju kambing. Lalu berkata, ada perangkap tikus dalam rumah. Ada perangkap tikus di dalam rumah. Wah, aku menyesal dengan kabar ini, kata si kambing, sambil menghibur dengan penuh simpati kepada si tikus. Tetapi bagi si kambing, tidak ada satupun yang bisa kulakukan kecuali berdoa, dan yakinlah, kamu akan senantiasa ada di dalam doa-doaku. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tikus pun kemudian berbelok menuju ke si lembu. Oh, sebuah perangkap tikus. Jadi saya dalam bahaya ya, kata si lembu sambil ketawa dan mengecoh si tikus tadi. Jadi tikus itu pun kembali ke rumah dengan kepala tertunduk dan merasa begitu patah hati. Merasa kesal dan sedih karena terpaksa harus menghadapi perangkap tikus itu sendirian. Ia merasa sungguh-sungguh dalam keadaan kesendirian. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam pun tiba dan terdengarlah suara bergema di sebuah rumah yang pada saat itu seperti bunyi perangkap tikus yang sedang dilakukan oleh sang petani tersebut. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengar suara perangkap tikus itu, maka si istri petani pun berlari melihat apa yang terjadi dan apa yang terperangkap di perangkap tersebut. Di dalam kegelapan itulah si istri petani itu tidak bisa melihat apapun dan tidak mampu mengetahui bahwa apa yang terjebak di perangkap tikus itu adalah seekor ular yang berbisa. Ular itu pun sempat mematok tangan si istri petani itu dan petani itu pun bergegas membawanya ke rumah sakit karena si istri
sedang mengalami kebisaan karena digigit oleh ular berbisa itu. Sang istri dengan tubuh menggigil demam dibawa ke rumah sakit. Dan sudah menjadi kebiasaan. Setiap orang yang sakit demam, maka obat pertamanya adalah harus diberikan sup ayam yang segar dan hangat. Maka petani itu pun mengasah pisaunya dan pergi ke kandang ayam untuk memotong ayam untuk dijadikan sup bagi istrinya. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, si ayam tadi yang mengatakan tidak masalah dengan perangkap tikus, ternyata dia adalah korban pertama yang harus disembelih oleh sang petani itu. Tapi ternyata bisa ular itu sungguh-sungguh sangat luar biasa dan si istri pun tak kunjung sembuh. Banyak tetangga yang datang membesuk dan tamu pun semakin tumpah ruah di rumah sang petani tersebut. Lalu ia pun harus menyiapkan makanan, harus menyiapkan hidangan kepada tamu-tamunya. Dan terpaksalah dia harus menyembelih kambing yang ada di kandang tersebut untuk dijadikan gulai. Tapi ternyata itu pun tidak cukup mampu menampung tamu-tamu yang ada di rumah sang petani tersebut. Hari berlalu hari, ternyata si istri tidak bisa diselamatkan karena bisa ular yang sungguh luar biasa. Dan si istri pun harus meninggal dunia. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena istri telah meninggal dunia, maka semakin banyaklah yang bertakziah, yang mengunjungi dan melakukan fardu kifayah terhadap sang istri tersebut. Sehingga dilakukanlah pemotongan atau penyembelihan terhadap lembu yang dipeliharanya tersebut. Sahabat permata yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata sang ayam, sang kambing, dan sang lembu yang tadinya menganggap bahwa itu bukan sebuah masalah terhadap perangkap tikus itu sendiri, ternyata merekalah yang menjadi korban. Nasihat dari kisah singkat ini adalah, apabila kita mendengar ada seseorang yang menghadapi masalah, dan kita berpikir bahwa masalah itu bukanlah masalah buat kita, dan tidak ada kaitan sama sekali dengan kita, maka kita harus berpikir ulang. Bisa jadi itu adalah perangkap tikus di dalam rumah yang menjadi permasalahan dalam kehidupan kita. Dan pastinya akan menyebabkan kerusakan bagi seluruh yang ada di ladang pertanian itu, akan menjadi bagian yang harus menanggung akibatnya. Sikap mementingkan diri sendiri, sikap ego terhadap diri sendiri, tentunya akan lebih banyak keburukan dibanding kebaikannya untuk kita sendiri. Oleh karena itu, mulai hari ini mari sama-sama kita senantiasa peduli dengan sesama dan menjadikan setiap masalah yang ada di sekitar kita adalah masalah yang harus kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Karena setiap kebaikan akan kembali kepada yang berbuat kebaikan tersebut. Demikian pula dengan kejahatan, keburukan tentunya akan kembali kepada yang melakukannya. Akhir kata, demikian saparahan kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Sampai bertemu kembali esok hari di saparahan Sahabat Permata, berbagi kisah dan teladan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.